Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabalong. Perkenalkan, nama saya Hana Norpiani dari SDN 1 Saradang. Saya Norhayati dari SD Negeri 1 Agung. Dan saya Normiati dari SD Negeri 2 Pembataan. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Norhayati. Waalaikumsalam, Bu Nurmi. Ya, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu ya. Praktek coaching ini sebelum melakukan praktek coaching ini, Ibu harus memahami dulu beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu terdiri dari praktek coaching ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan, ada pra-supervisi, ya kan, pra-supervisi, kemudian ada supervisi dan juga pasca supervisi. Nah, untuk pra-supervisi ini nanti saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan Ibu kembangkan pada praktek coaching nanti. Kemudian pada saat observasi atau supervisi, nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap apa kegiatan yang akan dilakukan Ibu. Nah, kemudian pada pasca supervisi atau pasca observasi, nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan dalam proses coaching. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih Ibu Norhayati, apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik dari penilaian coaching. Nah, pertama-tama terlebih dahulu, di sini saya akan melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan Ibu itu sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Nah, di mana nanti Ibu juga akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana respon dari coaching tersebut. Kemudian juga perlu diingat di sini ada percakapan coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu ada diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dari pra-observasi atau pra-supervisi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh, Bu, silakan. Oke, pertanyaan pertama itu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu, pada coaching kali ini? Baik, Bu. Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ada 2, Bu ya? Iya, Bu. Oke, dan kemudian kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu, Bu, adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot. Berarti indikator yang bagaimana yang diinginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dari proses coaching kali ini, saya ingin coaching bisa mengembangkan atau menemukan kompetensinya dalam memecahkan permasalahan. Oke, baik kalau begitu, Bu. Berarti kita sudah menyelesaikan pra-supervisi. Selanjutnya Ibu akan melakukan supervisi terhadap coaching ya, Bu ya? Ya. Oke, kalau begitu sekian pra-supervisi atau pra-observasinya. Silakan Ibu boleh melakukan coaching. Terima kasih, Bu.
Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam, Bu Hana. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar Bu? Boleh, silakan Ibu. Alhamdulillah. Begini Bu, di sekolah saya itu ada murid yang pendiam. Kemudian dia sering tidak masuk ke dalam kelas Bu saat pelajaran. Sebenarnya memang dia itu murid pindahan baru Bu Abdullah, pindahan dari Jawa Bu. Tapi itu dia tidak suka masuk ke dalam kelas. Baik. Oke, jadi permasalahan Ibu Hana adalah di kelas Ibu Hana itu ada murid pindahan yang berperilaku pendiam gitu ya Bu ya. Dan karena perilaku yang pendiam, dia tidak mau masuk ke dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Ya betul Bu. Bisa Ibu ceritakan ya Bu Hana ya, perilaku pendiam dan tidak mau masuk ke kelas itu bagaimana Bu? Anak itu hanya mau masuk ke dalam kelas pada saat jam istirahat. Kemudian dia juga masuk jika mau pulang sekolah Bu, saat waktu berdoa baru dia masuk. Selebihnya dia hanya di luar saja. Jadi otomatis saya harus keluar memberi tugas kepada anak itu, dan kelas saya jadi terbengkalai begitu Bu. Oke, jadi dalam hal ini murid tersebut masuk ke kelasnya hanya pada saat jam istirahat saja ya Bu ya. Ya betul Bu. Nah, terus hanya pada saat pulang, gitu ya Bu. Ya betul. Kira-kira nih ya Bu Hana, percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan tujuan ya Bu ya, bahwa anak itu bisa berubah. Setidaknya dia bisa masuk saat jam pelajaran. Jadi dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi saya lihat dia belum bisa berkembang Bu karena kurang bersosialisasi dengan temannya. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan gitu ya Bu? Ya betul. Perubahan perilaku anak tersebut. Nah, di mana anak tersebut tadi memiliki masalah kalau dia tidak mampu bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, gitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Nah, karena saya dengar tadi latar belakang tadi dari Jawa Bu ya, jadi adanya perbedaan bahasa, itu Bu. Ya betul Bu. Kalau misalnya nih Ibu Hana terangkan bagaimana Ibu melihat perkembangan anak tersebut. Kalau misalnya kita ukur dari level 1 sampai 10, kira-kira ada di mana? Menurut saya anak tersebut masih pada level 6 ya Bu ya. Dan sekarang pun saya masih bingung harus bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar ada perubahan kepada anak tersebut Bu. Supaya dia bisa masuk kelas pada saat jam pelajaran. Itu Bu tujuan saya. Oke, jadi Ibu mengukur bahwa perkembangan anak tersebut sekarang masih ada di level 6 Bu ya? Iya betul Bu. Kira-kira nih Bu Hana, apa usaha yang sampai saat ini yang sudah Ibu lakukan? Atau mungkin ada usaha nih yang sudah terpikirkan tapi belum terrealisasikan? Ada Bu Nur Hayati. Saya berpikir begini Bu. Mungkin pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jika pada saat saya memberikan tugas kepada anak itu kan saya keluar Bu, otomatis kelas saya jadi terbengkalai. Jadi saya minta bantuan atau kolaborasi dengan teman sejawat untuk memegang kelas saya dulu sebentar. Nah, sesudah itu saya berusaha membujuk-bujuk anak itu supaya dia mau masuk kelas Bu, supaya ikut belajar. Atau mungkin cara yang terakhir mungkin saya harus bisa berbahasa Jawa Bu. Oke, jadi Ibu Hana di sini tadi mengungkapkan bahwa usaha Ibu lakukan begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, nah di samping ada usaha yang sudah dilakukan yang pertama tadi sama Ibu Hana, Ibu ini berkolaborasi dengan teman sejawat lainnya sehingga bisa bergantian begitu Bu ya, dalam mendampingi di kelas juga mendampingi anak tersebut. Iya betul Bu. Oke, lalu juga Ibu ada keinginan untuk belajar bahasa Jawa begitu ya Bu ya? Ya betul sekali Bu.
Jika orang lain kan dia belajar bahasa asing nih, saya berusaha belajar bahasa daerah Bu, tapi tidak apa-apa lah buat anak murid saya. Oke, kapan nih kira-kira rencana tersebut akan Ibu Hana lakukan? Lalu adakah pihak lain yang Ibu minta memberikan bantuan? Mungkin dalam minggu ini ya Bu ya, saya harus secepatnya gitu melakukan ini. Karena saya juga punya tanggung jawab pada murid tersebut. Saya juga akan meminta bantuan kepada orang tuanya. Saya mau berkolaborasi dengan orang tua anak tersebut supaya bisa mengajarkan sedikit-sedikit bahasa Banjar. Karena sepengetahuan saya, ayahnya itu asli orang Tabalong sini Bu. Jadi saya minta tolong kepada orang tuanya untuk sehari-harinya bisa menggunakan bahasa Banjar ataupun bahasa Indonesia. Oke, berarti dalam minggu ini ya Bu ya? Iya Bu. Gimana Ibu juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua ya Bu ya tentang bahasa, sehingga murid tersebut nanti bisa bersosialisasi dengan teman-temannya ya Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut Ibu dengan usaha yang sudah dengan usaha tersebut, apa harapan Ibu kira-kira nih berada di level berapa Bu? Menurut saya usaha saya itu kan tadi mulai dari 6 Bu. Saya berharap bisa naik menjadi 8 ataupun bisa juga 10 gitu. Oke, berarti ada peningkatan tentunya Bu ya. Ibu mengharapkan di level 8 sampai ke 10 bagus sekali Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Nah, oke, Hana, apa nih yang sudah Ibu dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, sekarang saya merasa plong Bu. Dari percakapan kucing kita hari ini, Ibu sudah membantu saya mengeluarkan ide-ide atau penyelesaian masalah saya dengan menghadapi murid yang pendiam tersebut. Terima kasih banyak ya Bu Nornia. Mas, Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, dalam percakapan kucing ini saya sudah merasa plong. Saya juga merasa Ibu Yati sudah membantu saya untuk mengembangkan ide-ide saya dan membantu saya memecahkan masalah saya. Saya bisa mengatasi anak yang pendiam tersebut Bu. Terima kasih banyak ya Bu Yati ya. alhamdulillah ya Bu Hana, Ibu sudah plong ya Bu Hana ya. Alhamdulillah Bu Yati. Oke, baik, sama-sama Ibu. Kalau begitu kita tutup percakapan kita kali ini ya Bu Hana. Sampai ketemu dalam percakapan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Mami. Oke, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya, bersama Ibu Hana ya. Sebelum kita menutup akhir dari kompetisi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu ya, yaitu yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah sudah baik Bu. Kemudian apa yang membuat Ibu nilai baik? Menurut saya saat percakapan bersama Ibu Hana tadi sudah sesuai dengan alur kita Bu, dan juga sesuai dengan protokol yang diharapkan dari begitu Bu. Oke, sudah jadi Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan ya Bu ya. Oke, apa saja nih yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan observasi coaching tadi Bu terkait indikator capaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi dengan Ibu Hana,
itu sudah sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan kepada Ibu Hana, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Ibu Hana sebagai coaching dalam menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Wah, luar biasa ya Ibu Yanti. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi, Bu? Ya, Bu, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya setelah mengobservasi Ibu tadi dengan Ibu Hana, saya lihat sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Dan kemudian Ibu juga di sini sudah berusaha menggali perihal informasi dari Ibu Hana tadi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, lalu juga Ibu tadi juga sudah membantu Ibu Hana, membantu Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan observasi saya tadi? Alhamdulillah, senang sekali Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai yang diharapkan ya Bu ya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih, Bu. Oke, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil pertimbangan Ibu? Oke Bu, saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Bu. Oke, mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian tadi dari diskusi ini apa nih yang sudah terbayang dari Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya itu tentunya untuk lebih berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Bu. Oke. Nah, tentunya untuk mengembangkan kompetensi itu, Ibu perlu bantuan ya Bu ya. Nah, kira-kira nih siapa yang mungkin bisa Ibu minta bantuan nih untuk mengembangkan kompetensi tadi? Baik Bu, saya tentunya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait Bu ya, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua siswa. Kira-kira kapan nih waktunya Bu? Waktunya mungkin minggu depan Bu. Oh, minggu depan ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, ya, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya tadi. Kemudian berdasarkan percakapan Koci yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita, dan ini mengembangkan kompetensi selanjutnya yang Ibu lanjutkan, yaitu tadi mendengarkan aktif ya. Kemudian oke, itu saja kesimpulannya untuk depannya. Kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu. Ya, oke, demikian observasi dari saya, observasi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Kita tutup supervisi kita kali ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurmi. Ya, sama-sama Ibu. Demikian praktik coaching dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.